Terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Kami melakukan jajak pendapat serupa menghasilkan mayoritas responden menyatakan tidak akan memilih politisi yang cacat hukum dan etika. Mayoritas 79% mengatakan tidak, kemudian 21% mengatakan iya. Nah, saya kemudian ingin ke Bu Ida. Bu Ida, faktanya ada 49 caleg mantan napi korupsi, ada pula yang terkait pelanggaran berat etika di MK. Apa yang bisa jadi pelajaran untuk perbaikan ke depan? Ya, menurut saya salah satu solusinya adalah memberikan informasi yang memadai. Bukankah sekarang sudah diberikan informasinya, Bu? Iya. Informasinya ini kan harus substantif ya, untuk mengenalkan CV dari calon-calon kita ini, anggota DPR, DPRD, dan termasuk calon presiden wakil presiden. Kalau calon presiden wakil presiden relatif informasinya itu cukup luas ya. Masyarakat kita kalau hari ini ditanya pemilu kita, itu pasti mereka itu lebih memahami pemilu presidennya daripada pemilu anggota DPR atau DPRD-nya. Bahkan DPD-nya mereka juga tidak mempunyai informasi yang cukup memadai. Nah, dulu itu karena persoalan sebaran informasinya yang tidak disampaikan kepada masyarakatnya, atau memang masyarakatnya yang tidak peduli sebetulnya? Ada dua dalam pemilu kita hari ini problemnya. Yang pertama adalah kualitas informasinya yang menurut saya menurun ya. Dan yang kedua cakupan informasinya ya, penyebaran informasinya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kan sebetulnya apa sih background-nya begitu ya, dari masing-masing calon ini. Apa sih prestasinya, apa sih keunggulannya. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya untuk memberikan akses informasi ini. Mudah saja, tinggal diinformasikan CV. Jadi CV dari masing-masing calon itu memang idealnya gitu ya, disediakan informasinya itu di sekurang-kurangnya di laman KPU untuk lebih mudah diakses. Tapi kan tentu saja kalau tidak dicari informasinya, tidak di-searching oleh masyarakatnya, tidak berguna dong informasi yang disampaikan oleh KPU itu. Nah, itu yang masalahnya tadi saya bilang, bahwa informasinya, materi informasinya itu tidak tersedia. Ya, karena tidak tersedia ya masyarakat sulit untuk bisa mendapatkan, mengaksesnya. Karena kemarin cukup tajam ya kritik dari teman-teman NGO terkait dengan sulitnya mendapatkan akses informasi CV dari masing-masing calon ini. Dan yang kedua, selain CV menurut saya yang juga memberikan nilai edukasi bagi masyarakat, bagaimana mereka akan menentukan sikap politiknya pada tanggal 14 Februari mendatang, itu adalah laporan dana kampanye. Jadi ya laporan dana kampanye ini kan kalau kita lihat data di KPK ya, KPK ini kan kemarin melansir data bahwa sejak pemilu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2023, data KPK mengatakan bahwa yang pertama sebanyak 344 kasus korupsi di KPK itu melibatkan anggota DPR dan DPRD. Sebanyak 399 kasus di KPK itu melibatkan cabang kekuasaan eksekutif beserta dengan birokrasinya. Sebanyak 394 perkara ya di KPK itu melibatkan pihak swasta atau pelaku ekonomi. Apa mana data ini? Mana data ini adalah ada kelindan antara dua cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dengan pelaku ekonomi. Nah, karenanya tadi saya singgung yang nggak hanya sekedar CV-nya, tetapi akuntabilitas dari laporan dana kampanye ini juga perlu disampaikan ke masyarakat sebelum hari pemungutan suara. Dana kampanye juga harus transparan begitu ya, dan dibuka terang-terangnya kepada publik. Saya ke Pak Haji. Pak Haji, mengapa masyarakat sepertinya tidak ambil pusing dengan moralitas politisinya saat ini?
Ya, masyarakat kita kan masyarakat yang baik. Kita dari awal kan dari kecil disosialisasikan jadi orang yang baik, orang yang pemaaf, yang menerima kondisi, keadaan. Kita selalu ditanamkan di dalam sosialisasi kita sebagai the good guy. Kita berusaha menjadi orang yang baik. Ya. Dan orang yang baik itu adalah orang yang patuh. Singkat saya bagi ke Bu Siti. Ya, saya pikir orang yang patuh dan sebagainya, dan itu menghilangkan nalar dan daya kritis. Yang tadi saya sampaikan, pendidikan, upaya pendidikan formal kita justru lebih banyak bicara soal pengetahuan, teknologi, satu hal itu penting ya, tetapi nalar dan daya kritis enggak. Sosialisasi di keluarganya diajarkan untuk jadi orang baik, nerimo dan sebagainya, di sekolahan dicekoki dengan pengetahuan dan skill, daya kritis dan nalar kurang. Itu menjadi dan nalar ya persoalan kurang. penting. Oke, kalau Bu Siti, apa sebetulnya istilah yang tepat bagi politisi-politisi yang cacat moral maupun etika begitu ya? Dan mengapa parpol seakan menutup mata saja? Ya, mestinya kendali pertama itu harusnya partai politik. Jadi partai politiklah yang sangat bertanggung jawab untuk mempromosikan dan mendukung caleg-caleg itu, sehingga ketika dia didaftarkan itu pekerjaan dari KPU sebagai pendaftar itu tidak susah. Karena CV itu sudah dimiliki oleh partai politik. Jadi menurut saya memang harusnya pertama kali partai politik sebagai pilar penting gitu ya, sebagai aset negara gitu, bahkan kalau saya melihat partai politik ini menjalankan fungsinya dengan utuh, dengan memadai, sehingga harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi ada public accountability melalui gitu ya caleg-caleg yang dipromosikan tadi itu, sehingga tidak kecolongan ada calon-calon yang bahkan gitu ya terindikasi dia adalah bahkan mantan narapidana waktu kalau nggak salah Mbak jadi KPU RI dulu itu tidak dilarang yang namanya narapidana, mantan narapidana tidak boleh lagi lah. Itu sudah senang ya kita waktu itu, tapi kesininya kayaknya longgar lagi. Jadi menurut saya jadi ini memang sebagai kontrolnya. lesson learn. Ya. Lesson learn, khususnya juga peran dari partai politiknya. Persis, begitu ya. Ya. Semoga ada keajaiban di Pilpres 2024 atau Pemilu 2024 ini membawa etika ke bilik suara. Terima kasih Bu Siti Zuhro, kemudian juga Pak Aji dan Bu Ida atas diskusinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan akhir kata saya Vera Baswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.